Jadi cara membacanya Jadi dibaca majreha ta'manuna ta'manuna. Jadi ini bacaan ishmam ini hanya bisa dilihat secara langsung pada mulut orang yang membacanya. Jadi dibaca ta'manna. Tapi sekali lagi hamzah pertama dibaca jelas, sedangkan yang kedua dibaca samar atau dibaca ringan antara hamzah dan alif. A'jami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Selamat datang kembali di Al-Kahfi channel belajar mengaji. Teman-teman sekalian, di video kali ini kita akan membahas ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang ada beberapa tulisan yang sering dibaca tidak sebagaimana mestinya. Hukum tajwid itu adalah imalah, ishmam, dan tashil. Ketiga hukum tajwid ini yang akan kita bahas di video kali ini, ayat-ayat yang sering dibaca tidak sebagaimana mestinya. Baik teman-teman sekalian, kita bahas yang pertama, imalah. Imalah atau hukum imalah terdapat dalam Quran surah Hud ayat 41 pada lafaz majroha dalam mushaf Indonesia seperti ini. Kemudian ada tulisan imalah di bagian bawah. Kemudian di mushaf Madinah tulisannya seperti ini. Teman-teman sekalian, di Quran surah Hud ayat 41 pada lafaz majroha, fathah, jadi tanda fathah dimiringkan ke kasrah. Cara membacanya, tanda fathah dimiringkan ke kasrah dan alif yang dimiringkan ke ya. Jadi dan dibaca seperti e. Jadi dan huruf ro-nya dibaca tarqiq atau dibaca tipis. Jadi cara membacanya majreha, majreha. Tidak dibaca majroha tapi dibaca majreha. Ini adalah hukum imalah. Lebih lengkapnya ayatnya teman-teman sekalian kita lihat di Quran surah Hud ayat 41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Baik, ini hukum imalah teman-teman sekalian. Tulisan ro atau fathah yang dimiringkan ke kasrah. Jadi imalah dibaca miring. Majreha. Kemudian yang kedua teman-teman sekalian adalah ishmam. Jadi bacaan ishmam yaitu lafaz di Quran surah Yusuf ayat 11 pada tulisan ta'manna. Jadi dalam mushaf Indonesia tertulis seperti ini, la ta'manna. Ini tulisan ada ishmam. Kemudian dalam mushaf Madinah ada tulisan seperti ini, la ta'manna. Jadi ta'manna asalnya dari kata ta'manuna, tapi tulisan nu tidak tertulis di sini. Jadi la ta'manna. Cara membacanya teman-teman sekalian itu ada dua cara. Yang pertama dibaca secara ar-raum. Jadi ar-raum itu dibaca menjadi la ta'manuna, akan tetapi harokat dhamma pada tulisan nu dibaca tidak sempurna. Jadi dibaca ta'manuna, ta'manuna. Jadi tidak dibaca ta'manuna, tapi ta'manuna, ta'manuna. Jadi harokat dhamma pada nu dibaca tidak sempurna. Kemudian bisa juga dibaca secara ishmam. Jadi cara membaca yang kedua yaitu secara ishmam dengan cara mengidghamkan nun atau memasukkan nun yang pertama ke nun yang kedua. Jadi pada saat disukunkan yang pertama didengungkan. Jadi harakat fathah pada na. Jadi harakat fathah pada na ini dibaca dhammah. Tapi dhammahnya terbuang dan diganti dengan isyarat bibir yang dimonyongkan atau bibir mencucu. Jadi ini bacaan ishmam ini hanya bisa dilihat secara langsung pada mulut orang yang membacanya. Jadi dibaca ta'manna,
ta'manna. Jadi domanya terbuang dan hanya diisyaratkan dengan bibir dimonyongkan. Kalau cara ar-raum tadi dibaca nu, akan tetapi dibaca tidak sempurna nunya. Ta'manuna. Kita lihat ayatnya teman-teman sekalian di Quran Surah Yusuf ayat yang ke-11. Kita baca yang pertama dulu dengan cara ar-raum, yaitu membaca sebagian besar harokat dhammah menjadi ta'manuna. Akan tetapi harokat dhammahnya dibaca tidak sempurna. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu ya abana ma laka la ta'manuna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Jadi sekali lagi dibaca harokat dhammah pada nunya dibaca tidak sempurna. Ta'manuna. Seperti itu teman-teman sekalian. Kemudian yang kedua dibaca ismam dengan cara nu dhammahnya terbuang dan diganti dengan isyarat bibir dimonyongkan. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Baik. Jadi cara yang kedua ini dengan membaca secara ismam, sekali lagi hanya bisa diketahui dengan cara melihat mulut orang yang membacanya. Jadi kecuali cara yang pertama tadi ar-raum itu bisa ketika didengarkan. Jadi sekali lagi cara yang pertama dibaca dhammah ta'manuna. Kemudian yang kedua ta'manna. Bibirnya dimonyongkan ketika membaca pada saat sudah masuk nun sukunnya dan didengungkan, bibir dimonyongkan. Kemudian yang ketiga teman-teman sekalian adalah tashil. Tashil ini yaitu lafaz a'jamiyun pada Quran Surah Fussilat ayat yang ke-44. Quran Surah Fussilat ayat 44 dalam mushaf Indonesia biasa tulisannya seperti ini teman-teman sekalian, a'jamiyun. Kalau dalam mushaf Madinah tulisannya seperti ini, a kemudian alif atau hamzah kedua ada bundaran gelap ya. Kemudian a'jamiyun. Cara membacanya teman-teman sekalian, hamzah yang pertama, ini ada dua karena ini ada dua hamzah yang bertemu. Hamzah yang pertama dibaca jelas a. Sedangkan yang kedua dibaca samar, yaitu antara hamzah dan alif. Dibaca a'jamiyun, a'jamiyun. Tidak boleh dibaca a'jamiyun, tapi hamzah keduanya dibaca samar di antara hamzah dan alif. A'jamiyun, a'jamiyun. Seperti itu teman-teman sekalian. Jadi jangan juga diganti dengan ha. Aha jamiyun, itu keliru. Tapi sekali lagi hamzah pertama dibaca jelas, sedangkan yang kedua dibaca samar atau dibaca ringan antara hamzah dan alif. A'jamiyun. Seperti itu cara membacanya teman-teman sekalian. Kita lihat ayatnya di Quran Surah Fussilat ayat 44. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyun wa 'arabiyyun. Qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifaa walladzina la yu'minuna fi adhanihim waqru wa huwa 'alaihim 'ama
Ulaika yunadawna min makanim ba'id. Baik, seperti itu teman-teman sekalian. Sekali lagi, hamzah pertama dibaca jelas, hamzah kedua dibaca samar dan ringan. A'jamiyun, tashil. Baik teman-teman sekalian, demikian pembahasan kita di video kali ini tentang imalah, ishmam, dan tashil. Imalah, lafaz majroha, dibaca majreha. Kemudian ishmam, lafaz la ta'manna, ada dua cara membacanya, al-raum, nunya dibaca ringan, la ta'manuna. Kemudian atau nu didengungkan tapi bunyi dommanya, nunya diganti dengan isyarat bibir dimonyongkan. La ta'manna. Kemudian tashil, hamzah yang pertama dibaca jelas, kemudian yang kedua dibaca ringan atau dibaca samar. A'jamiyun, a'jamiyun. Jangan dibaca a'jamiyun, tapi hamzah kedua dibaca ringan. A'jamiyun. Baik teman-teman sekalian, itu pelajaran kita di video kali ini tentang imalah, ishmam, dan tashil. Semoga bermanfaat dan terus perbanyak membaca Al-Quran, karena insya Allah akan menjadi syafaat di hari kemudian. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak akan bermanfaat harta dan keturunan kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang salim, hati yang selamat, hati yang Islam. Semoga bermanfaat teman-teman sekalian dan tetap semangat untuk terus belajar membaca Al-Quran. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.